to my podcast. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Perkenalkan, nama aku Nadifa. Kali ini aku diberi kesempatan untuk menceritakan sekaligus mereview buku yang udah aku pernah baca ke kalian semua. Jadi, judul buku ini adalah Sejarah Dunia pada Abad Pertengahan, karya Susan Weisbauer. Oh iya, kalian tahu kan sejarah itu apa? Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lalu berdasarkan peninggalan ataupun peristiwa. Jadi, dari buku yang aku mau review ini, kita bisa mengetahui tentang sejarah dunia loh, yang menceritakan pada masa abad pertengahan atau yang biasa disebut Renaissance. Sebelum itu, aku mau nanya ke kalian, kira-kira peristiwa apa yang kalian ketahui atau pernah dengar dari masa abad pertengahan? Nah, dari buku ini, kita diceritakan peristiwa yang sering kita dengar seperti Bizantium, wabah pes, dan perang salib. Oke, sekarang aku ingin menceritakan bagaimana sih cerita dari Bizantium itu. Bizantium. Cerita ini terjadi antara abad 471 sampai abad 518. Saat itu diceritakan bahwa Persia sedang menderita disebabkan raja dari Persia melibatkan kekaisaran ke dalam peperangannya. Dahulu, saat Yazdegerd II wafat di abad 457, anak lelaki sulungnya yang bernama Peros mengambil alih pemerintahan. Di masa pemerintahannya, Persia menderita kelaparan hebat. Buku ini juga menceritakan bahwa hama belalang, gempa bumi, wabah, serta gerhana matahari menyusul bencana kelaparan pada saat itu. Kekacauan dimulai ketika Persia terlibat perang dengan orang Heftali. Disebabkan Heftali telah menetap sebagai sebuah kerajaan di sisi timur Kekaisaran Persia. Sehingga Peros dengan Raja Heftali sering kali bertengkar perihal batas tanah yang mereka miliki. Kemudian, Peros memimpin pasukannya ke wilayah Heftali. Dengan cerdik, Heftali dapat menjebak pasukan dari Persia. Peros menyerah, bahkan anak sulungnya, yaitu Kafat, dijadikan sandera di istana Heftali selama 2 tahun. Dikarenakan kekalahan pada saat itu, Peros tentu tidak dapat menerimanya begitu saja. Sehingga ia melakukan penyerangan sekali lagi pada abad 484 dengan menggalang tentara yang lebih besar lagi ke daerah Heftali. Namun, lagi-lagi Peros kalah telak. Ia sendiri pun ikut tewas pada kejadian tersebut. Mayatnya juga tidak dapat ditemukan. Dan orang Heftali menjadikan Persia sebagai bawahannya. Anak laki-lakinya yang juga sebagai ahli waris Peros, yaitu Kafat, disingkirkan oleh saudara laki-laki Peros yang bernama Balas. Kafat meminta pertolongan kepada Heftali, namun sulit untuk meyakinkannya. Akhirnya, di abad 488, ia mampu mengklaim bahwa tahta Persia adalah miliknya. Kafat membuat reformasi untuk negaranya berdasarkan gagasan Mazdak, yaitu seorang nabi Parsi. Kemudian, para bangsawan Parsi yang mengetahui hal tersebut sangat membenci pengurangan hak khusus mereka dan reformasi sosial yang Kafat bangun berakhir pada tahun 496.
para bangsawan memutuskan untuk menurunkan secara paksa tahta dari Kafat dan mendudukan Zamabs, saudara Kasfat, di atas tahta Persia. Kafat diasingkan ke Persia Selatan di sebuah penjara yang disebut Benteng Kelupaan. Zamab membalikan reformasi saudaranya, sedangkan Kafat berada di benteng selama 2 tahun. Kemudian ia berhasil lolos dari benteng tersebut. Kafat menyamar dengan pakaian perempuan, lalu ia pergi menuju wilayah Heftali untuk meminta bantuan, bahwa ia menginginkan untuk merebut kembali tahtanya. Raja Heftali menyetujui dan memberikan anak perempuannya sebagai istri Kafat untuk memateraikan kesepakatan tersebut. Kafat dengan membawa tentara dari Heftali bergerak kembali ke Bizantium, lalu ia membutakan mata saudaranya dengan jarum baja yang panas dan memenjarakannya. Orang Persia menjarah separuh Armenia dan memulai untuk menduduki perbatasan Amida. Penaklukan Amida mungkin akan diikuti dengan banyak kemenangan dari Persia, dan Kafat tidak menghadapi invasi orang Heftali. Diceritakan bahwa bangsa Slav yang berasal dari daerah timur membuat ancaman dan invasi mereka, ditambah dengan masuknya orang Bulgar. Di barat, invasi orang Bulgar dan Slav semakin sering terjadi. Maka diputuskan untuk membangun tembok sebagai penahan mereka. Pembangunan tembok berguna untuk menahan orang barbar dan sebagai upaya untuk menangkis penyerbu. Selain itu, pembangunan tembok merupakan pengakuan atas kekalahan. Tembok tersebut menyelamatkan Konstantinopel untuk menyempitkan wilayah Romawi, walaupun serangan dari orang Persia masih mengancam mereka. Untuk selanjutnya, aku akan menceritakan peristiwa wabah pes pada masa itu. Wabah pes. Di abad ke-532, Kaisar Persia dan Bizantium menghentikan pertikaian perbatasan mereka dan berjanji untuk melakukan gencatan senjata yang disebut dengan perdamaian abadi. Saat itu, Kafat meninggal di usia 82 tahun dan menunjuk anak ketiganya yaitu Khosru sebagai penerus. Disebabkan ia bukanlah anak pertama, Khosru harus mempertahankan hak singgasananya dari saudara laki-lakinya, dan juga harus menumpas pemberontakan oportunis sisa dari bangsa Mazdakid. Ketika suku bangsanya sedang membuat huru-hara, Khosru melakukan keadilan dengan membagikan semua harta milik mereka untuk rakyat miskin di Persia. Pada 542, musim panas yang gelap dan panas bertahun-tahun sudah mengurangi cadangan makanan, dan penduduk di bagian timur sudah semakin lapar dan lemah. Namun, ada sebuah penyakit yang mulai menyebar di sepanjang pelabuhan. Penyakit itu dikenal orang-orang kuno, namun sesuatu hal yang baru bagi orang Konstantinopel. Sebuah penyakit demam yang datang secara tiba-tiba, serta adanya pembengkakan di bagian selangkangan dan ketiak. Bahkan, penyakit ini menyebabkan orang-orang menjadi koma ataupun menyebabkan kematian. Para dokter berusaha mencari penyebabnya dengan cara membelah tubuh mereka yang sudah meninggal. Mereka menemukan luka-luka aneh yang berisi nanah. Tak ada satupun yang bisa menghentikan menyebarnya penyakit tersebut. Pada awalnya, kematian dari penyakit tersebut bukan sesuatu hal yang buruk dibandingkan dari epidemi yang menerobos pinggiran kota Konstantinopel.
Namun, di hari-hari berikutnya, kematian terus berlipat ganda. Ini merupakan bencana yang tiada bandingnya, yaitu penyakit pes, yang dimana hampir seluruh bangsa manusia dibinasakan. Beberapa korban mengalami pembengkakan besar berwarna hitam. Mereka sering mengigau akibat demam dan berteriak kesakitan. Ada beberapa orang yang awal mulanya ia baik-baik saja, namun ketika mereka keluar dari rumah, setelah itu mereka terkena demam. Mereka jatuh di jalan dan terbaring meninggal dunia. Mayat-mayat yang sudah meninggal dikuburkan di makam Konstantinopel, dan ketika kuburan tersebut sudah penuh, maka kuburan massal akan digali di seluruh kota. Justinianus, yaitu seorang kaisar dari Bizantium yang juga terkena bubon, tidak lama kemudian ia sembuh dan sadar bahwa tidak ada tempat lagi untuk menggali kuburan baru. Kemudian ia memikirkan untuk memerintah puncak-puncak menara di seberang tanduk emas, kemudian tempat itu digali olehnya. Dan menara tersebut dipenuhi mayat-mayat penduduk yang terkena penyakit. Penyakit tersebut sangatlah parah, sehingga hal tersebut dapat mengakhiri sementara perang dengan Persia. Khosrow sendiri meninggalkan pertempuran, kemudian kembali ke Eufrat untuk pulang merawat warganya. Pada 543, penyakit tersebut sudah membunuh begitu banyak orang, sehingga mereka tidak dapat bertahan lagi, dan pada akhirnya penyakit itu sudah mulai menurun, sehingga Khosrow bisa kembali lagi untuk melanjutkan peperangannya. Kemudian pada 544, Khosrow mulai melakukan serangan terhadap benteng Bizantium di Edessa. Dan apabila Edessa jatuh, maka ia dapat menyapu wilayah Bizantium sampai ke Asia Minor dan menyatakan bahwa wilayah tersebut adalah miliknya. Khosrow mengirimkan bala tentara ke dinding kota sebagai serangan terakhir. Akan tetapi seluruh penduduk kota, termasuk perempuan dan anak-anak, membentuk barisan di dinding kota. Serdadu Persia mulai mengundurkan diri, dan Khosrow tidak dapat meminta mereka untuk maju semakin dekat. Ketika seorang penerjemah menawarkan perjanjian, Khosrow menerimanya. Kota tersebut membayar mereka dengan sejumlah besar tebusan dalam bentuk emas. Kemudian Khosrow dengan Justinianus membuat perjanjian selama 5 tahun yang membawa perdamaian sementara kepada kedua kekaisaran yang hancur disebabkan oleh wabah tersebut. Prokopius dan Evagius menceritakan bahwa akhir pengepungan kota Edessa disebabkan oleh sebuah benda suci yang telah menjaga Edessa selama berabad-abad. Seorang raja yang bernama Abrar memerintah Edessa pada saat 30 Masehi. Abrar terkena suatu penyakit dan ia meminta utusan ke Yerusalem untuk meminta Nabi Yesus menyembuhkannya. Dan tidak lama ia bisa disembuhkan dari penyakit tersebut. Sebuah kain yang diberi nama mandilion dipercaya oleh penduduk Edessa bahwa jika kain tersebut berada di kota Edessa, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Perang merupakan hal yang manusiawi, dan wabah tersebut mungkin juga dapat diakhiri ketika pengampungan Edessa dibebaskan. Kali ini adalah cerita terakhir yang aku mau kasih tahu ke kalian. Jadi, tetap di sini ya untuk dengerin sedikit cerita dari Perang Salib. Perang Salib. Jadi, pada masa 950 terjadi di seluruh Eropa Barat. Persaingan ini terjadi antara kaum Muslim dengan kalangan Kristiani pada masa itu. Perang dan pertempuran terus terjadi dan meluas yang menjadi konflik antar agama. Sehingga akibat dari konflik ini menyebabkan adanya kelemahan dari kekaisaran Kristian di daerah Bizantium. Dan peperangan ini yang berlangsung dengan periode yang sangat lama sekali
berakhir pada abad ke-16 Masehi. Pada akhir dari Perang Salib, Islamlah yang memenangkannya. Dan pada tahun 1258 Masehi, diakhiri dengan masa kekuasaan dari dinasti Abbasiyah yang runtuh. Wah, tidak terasa ya. Nah, itulah cerita singkat aku mengenai Bizantium, wabah pes, dan perang salib. Terima kasih yang udah mau dengerin podcast aku yang bercerita tentang sejarah abad pertengahan. Assalamualaikum, bye-bye.